Dipersembahkan oleh Kita pulang di Hot Room, Pak Gunardi Ridwan, peneliti Fitra. Apakah kebijakan soal pemberantasan judi online ini sudah tepat? Kenapa yang ketangkap selama ini hanya pemain tingkat RT? Padahal uang yang beredar 600 triliun. Ya, terima kasih Bang Hotman. Ya sebenarnya memang ini yang menjadikan indikator kita ya, bagaimana aparat penegak hukum itu sudah bekerja atau belum gitu ya. Indikatornya apakah cukup efisien atau tidak. Tapi sisi lain saya juga tidak menafikan ya, bahwasanya judi ini berbeda dengan zaman dulu ya. Dulu kan terang benderang, bisa kelihatan alat buktinya. Sekarang sudah berbasis digital gitu. Bahkan uang-uang yang beredar pun juga tidak hanya beredar di dalam negeri, banyaknya keluar negeri ya. Bahkan PPATK bilang itu mengalir ke 20 negara. Artinya memang perlu ada satu pendekatan baru gitu ya. Terutama Satgas yang dibuat Pak Jokowi saat ini untuk bisa mengendus gitu ya. Kira-kira modus-modus seperti apa yang sekiranya bisa dilakukan gitu untuk mencegah. Bahkan respon pernyataan dari Menteri PMK ini juga mengagetkan gitu ya, apalagi mengaitkan bansos dengan korban akibat judi online. Tentu ini akan menjadi pertanyaan yang cukup teknis ya, seperti apa teknisnya gitu ya. Di sisi lain alokasi anggaran gitu ya untuk bansos itu juga cukup besar, bahkan faktanya cenderungnya kurang gitu ya. Banyak yang masyarakat miskin tidak mendapatkan gitu ya. Nah sekarang masuk lagi kriteria baru. Nah ini tentu akan menjadi satu hal yang cukup menimbulkan mungkin kecemburuan sosial gitu. Istilahnya mungkin ada masyarakat yang memang secara culture sudah kemiskinan, sudah miskin gitu ya, atau secara ekonomi lemah gitu, tidak mendapatkan bantuan sosial. Namun ada yang jalur tambahan gitu ya. Ketika dia judi, entah itu anaknya, entah itu bapaknya, dia bisa mendapat bantuan. Makanya pernyataan ini cukup ambigu. Seolah-olah siapapun yang miskin dapat bantuan gitu. Betul. Termasuk nanti kalau korban karena miskin karena narkoba gitu ya. Nah, makanya tadi saya nyambung dengan Kang Maman sebenarnya. Artinya sebenarnya kita tidak boleh melihat lagi kemiskinan itu sebabnya apa gitu ya. Karena di dalam data-data kemiskinan ya, khususnya yang diinput DTKS ya untuk PKH itu kan tidak mengacu pada sebab. Tapi yang jelas dia masuk kriteria kemiskinan. Misalnya di desil 1, 2, 3 gitu misalnya. Dia layak dapat bantuan jenis apa gitu ya. Yang paling bawah kan 1 ya, dia dapat bantuan sosial yang cukup lengkap ya. Misal dari mulai pendidikan, kesehatan gitu. Jadi menurut Bapak, kegagalan penegakan hukum nggak sehingga judi online ini malah semakin berkembang? Ya tentu bisa jadi itu gitu, karena memang ini kan menjadi satu hal yang tadi ya, penyakit sosial yang memang perlu diberantas gitu. Tapi ternyata tiap tahun ya kalau temuan PPATK meningkat gitu kan temuannya, walaupun memang itu baru dugaan ya, akibat dibaca sebagai transaksi yang mencurigakan. Nah itu dianggap sebagai bagian dari judi online, karena sekarang sudah tidak lagi antar bank ya, tapi sudah menggunakan dompet digital yang mungkin cara penyelidikannya juga lebih modern gitu. Oke, Pak Asrorun Niam, Majelis Ulama Indonesia. Ini kan 80% pelakunya ini adalah masyarakat ekonomi ke bawah yang dengan sadar sukarela. Ini gejala apa nih Pak? Ya, terima kasih ya. Perjudian itu penyakit masyarakat. Ketika ada kasus-kasus perjudian dengan korban begitu banyak dan Presiden kemudian menginisiasi adanya Satgas Pemberantasan Judi Online, satu poin saya kira perlu diapresiasi. Artinya Presiden sebagai kepala negara menyadari bahwa ini sudah di dalam kondisi luar biasa, sehingga butuh penanganan luar biasa untuk pemberantasan tindak pidana perjudian. Ini satu hal. Saya kira apa ini menunjukkan ada kegagalan di pihak Polri? Terlepas dari itu, bahwa kasus-kasus perjudian itu bisa bertransformasi dari cara yang konvensional menjadi cara yang sangat modern, sehingga bisa jadi tools untuk kepentingan penegakan hukum itu kalah cepat dengan si penjudi dan juga bandarnya. Dengan adanya Satgas Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian ini, saya kira seluruh energi kita kerahkan untuk membackup mulai dari aspek preventifnya, kemudian punitif, termasuk juga sebenarnya apa yang distatementkan Pak Menko itu konteksnya adalah rehabilitatif ya. Cuma narasinya saja saya kira kurang pas sehingga dilihat ini kok silang sengkarut begitu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tindak pidana perjudian ini kan sebenarnya tindak pidana sejak masyarakat primitif hingga modern.
Makanya kalau di dalam perspektif Islam itu disandingkan dengan minuman keras, mabok, yang korbannya bukan individu, tetapi korbannya adalah masyarakat. Masyarakat menjadi pemalas, masyarakat menjadi pengen kaya tanpa usaha, mengumbar angan-angan, merusak cara pandang dan juga masa depan. Makanya kemudian butuh komitmen yang serius. Dan ini saya kira menjadi titik awal ya. Nah sekarang bagaimana kita dorong secara bersama-sama penanganan yang juga extraordinary. Di satu sisi aparat penegak hukum harus bergerak menyisir seluruh unsur-unsur yang terang maupun yang tersembunyi. Soal perjudian ini kan banyak sekali yang tersembunyi. Bersembunyi di balik permainan sepak bola. Bersembunyi di balik games, termasuk juga games online. Bahkan mesin-mesinnya itu ada di Kamboja, di Vietnam gitu loh. Saya kemarin pas habis khutbah Idul Adha ketemu dengan salah satu penyidik Bareskrim ya. Nggak bisa dengan menggunakan penanganan konvensional, apalagi sekedar tools hukum formal kita. Bagaimana kemudian ketika sudah ditemukan transaksi di PPATK lebih dari 600 triliun dan hukum kita tidak bisa menjangkau, kita menggunakan cara-cara yang juga extraordinary. Misalnya apa? Mereka bekerja di luar, mensiasati bebas visa. Cabut aja paspornya, begitu sudah terdeteksi. Nah, hal-hal yang seperti ini saya kira butuh dorongan publik untuk menguatkan Satgas bekerja secara efisien dan jadi juga menurut efektif. Bapak kita itu kurang canggih peralatannya? Komitmennya saya kira butuh disatukan. Seperti apa yang distatementkan Pak Menko, kemudian diberikan penjelasan dan saya juga di WA, ini loh penjelasan dari saya. Nah, saya bisa memahami itu, tetapi konteksnya saya kira hari ini perlu disatukan soft kita untuk komitmen pada apa? Pada pemberantasannya. Dan jangan sampai kemudian ada ruang permisivitas terhadap tindak pidana perjudian ketika itu dikaitkan dengan bansos misalnya. Sekalipun bisa kita pahami. Bahkan nanti bansos itu dipakai modal judi gitu kan. Nah itu yang kemudian jadi joke di publik ya. Tetapi kalau yang soal bansos sebenarnya kan itu hak masyarakat miskin. Terlepas dari apapun sebabnya. Cuma dalam konteks insentif dan disinsentif menjadi nggak relevan ketika dikaitkan dengan konteks pemberantasan perjudian. Sama dengan komitmen kita Bang dulu. Pada saat kita memiliki program BPJS itu kan bagus. Tetapi ada orang yang sakit karena dibuat sendiri. Misalnya dia mabok, dia merokok, merusak kondisi tubuh. Bagaimana negara membiayai si pemabok dan juga perokok kemudian dia sakit? Muncul ide dan juga gagasan bagaimana memberikan disinsentif justru. Dia sakit tetapi sakitnya dibuat sendiri, jangan lagi dibiayai oleh negara. Terima kasih. Ini poin penting. Ya, Pak Asep, gimana pandangan Bapak? Apa penyebab kegagalan sehingga judi online malah semakin berkembang? Di sini kita bicara dua sisi ya, sisi penegakan hukum tadi saya kira dari Prof. Niam sudah oke, sudah komprehensif. Saya ingin melihat dari sisi yang lain, sisi kewajiban negara untuk memajukan kesejahteraan umum. Negara itu punya kewajiban untuk melindungi warga dan keluarganya yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Nah, tidak judi bisa melindungi diri sendiri, malah bermain judi itu namanya. Nah, judi itu kan edik. Apa? Judi edik. Penyakit edik akan ketagihan. Nah, negara harus hadir untuk merehabilitasi agar dia bisa tidak berjudi. 3,5 juta harus direhab gitu. Perlu rumah sakit 100 rumah sakit. Nggak, saya bicara filosofi filosofinya. Jadi negara harus hadir untuk melindungi warganya yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Setuju mana? Direhab atau hukumnya yang tegas keras gitu loh? Undang-undang ITE sudah lama berlaku. Bahkan sekarang 10 tahun sanksinya. Pernah nggak ada kena bos judi 10 tahun? Pembicaraan tentang filosofi, bagaimana negara wajib hadir itu. Termasuk adalah melindungi keluarganya agar keluarganya bisa hidup layak sesuai dengan UUD 45 itu. Jadi Bapak setuju dengan pernyataan Menteri PMK bansos dikasih kepada pemain judi online? Saya setuju dalam pengertian bahwa negara harus memberikan jaminan sosial agar individu yang korban judi online itu bisa merehabilitasi dirinya dan
keluarganya tidak terkena dampak terus-menerus. Gimana nih Pak Asep setuju? Gimana nih Pak Gunardi? Ya, sebenarnya ini yang ditolak oleh teman-teman Fitra ya. Artinya benar ya, tadi memang sih saya bilang ini seperti dua sisi ya. Di sisi lain memang ada niat baik dari Kemenko PMK untuk memberikan satu perhatian gitu bagi korban-korban yang sebenarnya mungkin dia sudah hidup layak, tapi karena ulah mungkin anaknya atau ayahnya atau mungkin ibunya bermain, akhirnya dia jatuh miskin, sehingga warganya ini juga perlu tetap mendapatkan bantuan. Tapi di sisi lain yang menjadi masalah kita adalah judi online, di mana yang tadi saya bilang uangnya itu mengalir atau terbang ke luar negeri. Negara tidak mendapatkan sepeser pun ya. Beda dengan negara-negara lain yang lebih liberal, mestinya kayak di Eropa sana ataupun di Amerika yang dikelola mendatangkan wisatawan gitu. Jadi atas dasar itu Anda tidak setuju keluarga pemain judi online dapat bansos? Ya, pertama tadi, jadi uangnya itu tidak didapat kalau negara, tetapi dampaknya difasilitasi negara gitu. Artinya negara ini jadinya cuma memberi apa ya istilahnya mau cuma ruginya aja gitu. Iya, cuma dapat ruginya aja gitu. Dia tidak dapat untung gitu. Itu sih, Pak. Saya punya argumen yang lain, Bang Hotman. Gimana? Yang kedua, masa Bapak setuju bansos dikasih kepada judi online sedangkan rakyat miskin ada 130 juta ya? Bukan judi online lapangan. Jadi filosofinya adalah jangan orang itu adalah korban. Dia harus direhab agar bisa melindungi dirinya, agar bisa keluar dari jeratan. Maksud Bapak uang bansos dipakai untuk rehab dia gitu? Di antaranya. Gimana ini Pak? Argumennya gini lagi, Pak. Argumennya adalah... Oke, kalau begitu, kalau judi online korbannya bisa perlu dibiayai negara rehabnya, berarti korban narkoba juga harus direhab oleh negara semuanya. Sama. Filosofinya sama. Filosofinya adalah dia direhab agar kemudian bisa mengelola dirinya sendiri. Pak, aku pusing Pak Maman gimana nih? DPRD yang bicara deh. Indikator kemiskinan itu kita susun Pak. Sehingga orang yang disebut dengan miskin, nanti ada kemiskinan ekstrim, ada orang yang menuju kemiskinan, ada orang miskin karena misalnya kartu COVID dan sebagainya. Nah dari sanalah data itu diolah, lalu dimasukkanlah ke DTKS. Jadi kalau pernyataan Pak Asep tadi dibenarkan, maka orang yang tadi malam poya-poya lalu bangkrut, dia bisa masuk. Nah kalau di DTKS nggak bisa. Jadi siapapun orang yang karena kelakuannya sendiri dan lain sebagainya, termasuk yang poya-poya, termasuk yang karena judi dan sebagainya, itu tidak berhak dalam rapat yang dilakukan nanti kan itu dari ada semacam musyawarah baru masuk di DTKS. Jadi intinya satu, beban keuangan negara tidak mungkin memberikan bansos kepada orang yang jadi korban dari judi online. Itu yang pertama. Yang kedua, yang penting itu adalah penegakan hukum. Saya setuju Prof. Niam tadi bahwa tools, perangkat hukum kita itu banyak sekali yang tidak menyentuh persoalan-persoalan yang hari ini lebih berkembang. Judi online itu kan melibatkan berbagai negara, aplikasi-aplikasi yang berbeda, termasuk transfer uang yang kata tadi Mas Gunardi itu sesuatu yang justru menguntungkan orang lain. Kenapa kok limbahnya kita yang kena gitu? Nah yang ketiga menurut saya yang terpenting itu adalah hari ini dikuatkan soal tindakan preventif itu. Karena ini soal mentalitas judi itu masuknya bukan hanya di kalangan-kalangan dalam tanda kutip non-religius. Di tingkat religius sekalipun itu sudah mulai orang ingin mendadak kaya dan lain sebagainya. Jadi saya rasa ada keseriusan dari Satgas ini untuk melihat secara komprehensif, secara holistik bahwa peningkatan judi online itu bukan hanya sekedar lalu dia dikasih bansos. Itu justru yang akan membuat orang ya udahlah kita judi aja terus nanti kita disumbang bansos gitu. Ini berarti jadi kita istirahat dulu. Jadi anggota DPR tegas-tegas menyatakan tidak ada alasan untuk kasih bansos kepada keluarga pemain judi online. Pak Asep mengatakan itu kewajiban negara. Kita ketemu lagi di segmen berikutnya. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.